Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang terakhir kita sudah membahas tentang beam column member atau elemen balok kolom ya, dimana sebelumnya sudah dibahas untuk prosedur desain untuk elemen-elemen balok dan kolom yang secara lebih rinci lagi itu dibagi menjadi batang tekan, batang tarik, batang lentur, dan batang geser. Nah, kemudian dari situ kita bisa mendesain balok dan kolom. Kalau balok ya tinggal mengaplikasikan, kalau kolom masih ada beberapa faktor seperti faktor K dan G yang harus diperhitungkan dulu sebelum mendesain batangnya. Nah, setelah itu elemen yang tidak kalah penting dan harus ada di struktur baja. Jadi kolom dan balok itu nggak bisa sendiri-sendiri berdirinya karena mereka harus tersambung. Nah, untuk menyambung perlu sambungan. Jadi selain mendesain batangnya, kita juga harus mendesain sambungannya atau beam column connection. Nah, yang akan kita bahas pertama terkait sambungan, yaitu sambungan dari balok ke kolom dulu. Sambungan dari balok ke kolom lazimnya ada dua tipe ini ya. Yang pertama yang memakai segitiga ini, yang memakai plat segitiga ini. Kemudian yang kedua yang ini. Untuk momen dan V yang kecil biasanya yang seperti ini bentuknya. Tapi kalau untuk momen dan V yang besar biasanya dipakai yang seperti ini. Prinsipnya untuk beam column join, prinsipnya yaitu moment resistant connection. Jadi sambungan ini sambungan penahan momen. Jadi bukan seperti struktur rangka ya. Kalau struktur rangka kan dia di sambungan tidak boleh ada momen. Tapi karena ini portal, maka sambungan ini pun harus diperhitungkan mampu menahan momen juga. Nah, perilaku yang ada di sambungan ketika dia ketika dia menahan momen, maka perilakunya dari momen ini, momen yang terjadi dari batang balok ke batang kolom itu ditransfer menjadi gaya tarik untuk bautnya. Jadi kalau perilakunya sedang menahan momen, maka sama dengan baut itu nanti perilakunya menahan tarik. Tapi ketika gaya geser yang terjadi, arahnya ke bawah, ini gaya geser yang terjadi, maka perilaku di baut juga menahan gaya geser. Jadi kalau sedang menahan momen itu seperti terjungkit di titik pangkalnya. Tapi kalau menahan geser, dia sama perilakunya, dipatahkan gitu. Menahan patah, menahan geser. Jadi si baut itu harus diperhitungkan menahan tarik yang akibat momen dan geser yang akibat geser. Seperti itu konsep basicnya. Nah, ini bagian-bagian yang ada di sambungan seperti ini. Kalau dilihat lebih dekat, di sini ada kolom, di sini ada balok. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau memang baloknya itu besar, dalam artian momen dan V-nya besar, maka diperlukan baut yang cukup banyak. Kalau diperlukan baut yang cukup banyak, batang ini kan tidak cukup, sehingga ditambahkan baut. Ini namanya baut yang segitiga ini, supaya kapasitas baut yang menempel ini bisa diakomodir semuanya jumlahnya. Nah, kemudian selain ada baut, di bagian ujung balok itu ditambahkan plat sambung, baru ditempelkan ke kolom. Jadi ini bukan baloknya menerus, yang menerus kolomnya yang menerus, baloknya dipatahkan di sini, kemudian di ujung balok diberikan plat, namanya plat sambung, baru plat sambung itu ditempelkan ke sayap kolom. Begitu juga yang sini. Nah, kemudian di bagian kolom sendiri, untuk menahan sambungan, untuk menahan gaya momen,
maka di bagian yang lurus dengan sayap itu diberikan plat penerus untuk perkuatan. Ini plat penerus. Begitu juga yang bawah. Nah, selain itu kalau masih dirasa kurang mampu, ketebalan badan WF-nya kolom ini kalau masih dirasa kurang mampu, perlu ditambahkan plat penerus yang menghimpit webnya IBF kolom. Jadi kalau plat penerus yang ini, yang lurusnya sayap, itu dia bentuknya sama kayak sayap, jadi melintang. Tapi kalau yang di sini zona panel, itu dia menghimpit bagian badan kolom. Kemudian ini contoh skema untuk balok yang lebih kecil yang tidak butuh hood. Jadi hanya seperti ini saja, bedanya cuma tanpa hood. Untuk plat penerus sama juga, diberikan tambahan di bagian yang lurus dengan sayapnya.